5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 3, aturan keselamatan di perjalanan, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, Udin menceritakan pengalaman naik sepeda. Ia juga menjelaskan nih aturan naik sepeda. Tahukah adik-adik mengenai aturan naik sepeda? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Aturan naik sepeda. Hari Senin sore, Udin diminta ibu membeli jagung bakar. Jagung bakar dijual di perempatan tidak jauh dari rumah. Ibu berpesan agar Udin membeli jagung bakar Pak M. Bayu. Nah, Pak M. Bayu ini merupakan tetangga Udin. Jagung bakar Pak M. Bayu lebih enak di antara jagung bakar yang lain. Udin menuju perempatan dengan menggunakan sepeda. Udin mematuhi aturan naik sepeda adik-adik. Udin naik sepeda dengan hati-hati. Ia selalu memperhatikan suasana dan benda-benda yang di sekitarnya dengan baik. Udin juga memakai alas kaki ketika mengayuh pedal dari sepedanya. Udin selalu mengendarai sepedanya di sisi kiri jalan dan tidak lupa memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Udin menyadari arti pentingnya keselamatan. Adik-adik, di sini ada aturan saat naik sepeda ya. Nah, kalian harus berhati-hati, lalu memperhatikan suasana dan benda-benda di sekitar kalian, memakai alas kaki, lalu kalian bisa mengendarai sepeda kalian itu di sisi kiri jalan. Dan kalian harus memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Itu kalau kalian bermain sepeda ya adik-adik ya. Nah adik-adik, dari teks tadi nih, apa isi teks tadi adik-adik? Nah isinya adalah tentang apa? Ya, tentang cerita Udin yang membeli jagung dengan menggunakan sepeda dan tentang aturan keselamatan naik sepeda yang diterapkan oleh Udin. Lalu pertanyaan berikutnya nih adik-adik, apa kesimpulanmu terhadap isi teks di atas? Nah, kesimpulan kita terhadap isi teks di atas adalah Udin itu menyadari pentingnya keselamatan dengan mentaati aturan naik sepeda. Berikutnya adik-adik, apa yang akan terjadi nih jika Udin itu tidak mematuhi aturan adik-adik? Kira-kira apa ya yang terjadi? Nah, jika Udin tidak mematuhi aturan, maka keselamatan dapat terancam. Seperti Udin bisa terluka, terjatuh dari sepeda, atau bahkan bisa mengalami kecelakaan. Adik-adik yang hebat, masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan tanda titik? Coba perhatikan kalimat berikut dengan teliti adik-adik. Yuk kita lihat di sini ya. Hari Senin sore, Udin meminta ibu membeli jagung bakar lalu diberi tanda titik ya. Jagung bakar dijual di perempatan tidak jauh dari rumah. Ibu berpesan agar Udin membeli jagung bakar Pak M. Bayu ya. Lalu Pak M. Bayu merupakan tetangga Udin.
Jagung bakar Pak M. Bayu lebih enak di antara jagung bakar yang lainnya. Nah, di sini adik-adik di akhir kalimat ini itu ada tanda titiknya ya. Tanda titik itu digunakan di akhir kalimat berita. Ya, tanda titik juga digunakan pada akhir singkatan nama orang. Misalnya ini kan Pak M. Bayu ya. M ini pasti singkatan nama orangnya, berarti M titik Bayu adik-adik. Itu penggunaan tanda titik di akhir kalimat berita dan di akhir singkatan nama orang. Adik-adik perhatikan denah rumah Udin, Lani, Meli, Edo, Siti, dan Beni berikut ini. Nah, rumah mereka ini terletak di jalan yang mempunyai nama. Misalnya di sini ada Jalan W. John, Jalan A. Hakim, M. Nasir, dan Jalan M. Hatta. Nah, adik-adik di sini kita akan bersama-sama membuat kalimat dari denah ini nih. Misalnya rumah Siti terletak di Jalan A. Hakim, misalnya seperti itu. Ya, lalu di sini rumah Udin terletak di Jalan W. John. Nah, di sini ada penggunaan huruf kapital dan tanda titik adik-adik. Jadi di huruf awal kalimat nama orang, lalu nama jalan ya. Nama jalan ini kalau diikuti dengan nama jalannya itu harus memakai huruf kapital ya. Jalan A-nya besar karena ini singkatan. Titik Hakim. Nah, Hakimnya ini juga diawali huruf kapital adik-adik ya. Berikutnya misalnya rumah Lani terletak di Jalan W. John. Nah, di sini ya karena pintunya di daerah sini, maka ini terletaknya di Jalan W. John. Lalu rumah Beni terletak di Jalan A. Hakim. Karena pintunya ada di sini adik-adik. Jadi ini terletak di A. Hakim ya. Rumah Meli terletak di Jalan M. Nasir. Lalu rumah Edo terletak di Jalan M. Hatta. Jadi ini kalau kita menulis jalan, nama jalan dan nama singkatan itu harus menggunakan huruf kapital dan menggunakan tanda titik. Seperti itu ya adik-adik ya. Kalian harus ingat-ingat. Adik-adik yang hebat, masih ingatkah kamu apa yang diminta ibu untuk dibeli Udin? Ya, tadi ibu menyuruh Udin membeli jagung bakar adik-adik. Nah, di sini Udin bertanya, "Berapa harganya, Pak?" tanya Udin. Lalu penjualnya berkata, 5.000, Nak. Adik-adik, pernahkah kalian makan jagung? Pernah ya? Apa sih isi gambar yang kamu amati tadi? Ya, isi gambarnya adalah Udin menanyakan kepada penjual jagung bakar harga jagung bakarnya. Nah, Udin membeli jagung bakar bukan? Tahukah kamu dengan jagung adik-adik? Lalu tahukah kamu apa saja kegunaan dari jagung? Nah, adik-adik tentunya kalian tahu ya jagung ini makanan apa saja yang dapat dibuat dari jagung. Nah, di sini ya adik-adik ya ada bakwan jagung, lalu di sini ada jagung keju atau jasuke ya. Lalu ada puding jagung adik-adik. Lalu berikutnya ada jagung bakar. Nah, ini adalah makanan yang dibuat dari jagung. Berikutnya adik-adik, kulit jagung itu ternyata dapat dibuat menjadi karya kerajinan. Kulit jagung dapat digunakan adalah kulit jagung yang sudah kering adik-adik ya. Kalau belum kering itu warnanya hijau seperti ini. Tapi kalau sudah kering itu warnanya kuning kecoklat-coklatan seperti ini. Nah, kita bisa membuat kerajinan dari kulit jagung ini. Misalnya nih adik-adik ya, bisa dibuat seperti ini nih ya. Ternyata kulit jagung ya bisa dibentuk hewan, tumbuhan, lalu untuk tempat tisu, untuk bunga dan lain sebagainya.
Adik-adik yang hebat, buatlah karya kerajinan dari kulit jagung seperti gambar yang kamu amati ini adik-adik. Jadi kalian akan membuat berbagai macam bentuk tumbuhan atau bunga atau hewan dari kulit jagung. Nah, bagaimana cara mengerjakannya dan apa saja alat bahannya? Yuk kita cari tahu bersama. Kerajinan kulit jagung. Bahan dan alat yang perlu kalian siapkan adalah kulit jagung yang telah kering, lalu lem dan kertas karton. Lalu ada pensil, gunting, penggaris dan penghapus adik-adik ya. Itu yang perlu kalian siapkan. Langkah kerjanya bagaimana? Siapkan alat dan bahan secukupnya. Lalu gambarlah pola tertentu sesuai keinginan kalian pada kulit jagung. Misalnya bisa gambar binatang, bunga atau gambar lainnya. Setelah itu gunting pola yang telah kamu gambar dengan rapi adik-adik. Berikutnya tempelkan pola gambar yang telah kamu gunting pada kertas karton dengan menggunakan lem ya. Jadi akan lebih tebal adik-adik. Setelah itu gambar kamu siap untuk dipajang. Itu tadi adik-adik cara membuatnya. Kalian bisa kerjakan bersama teman-teman kalian atau bersama dengan keluarga kalian. Adik-adik, masih ingatkah kamu hari apa Udin membeli jagung bakar? Nah, masih ingatkah kamu ada berapa hari nih dalam satu minggu? Ya, dalam satu minggu itu ada 7 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi dalam satu minggu ada 7 hari. Nah ya, tahukah kamu satu minggu itu ada 7 hari? Adik-adik, di sini kita akan belajar bersama-sama mengubah minggu menjadi hari atau hari menjadi minggu, sebaliknya ya. Jadi satu minggu itu 7 hari, kalau 7 hari itu sama dengan satu minggu. Misalnya di sini Kak Citra mempunyai 3 minggu, itu ada berapa hari? Berarti kalau yang ditanyakan 3 minggu menjadi hari ya, itu kita kalikan 3 dikali 7. Berapa 3 dikali 7? Ya, 21 hari. Contoh yang lain adik-adik, misalnya 4 minggu ada berapa hari? Berarti kita kalikan 4 dikali 7 hari. Berapa 4 dikali 7 hari? Ya, 28 hari. Nah, sekarang kalau kebalikannya adik-adik, misalnya ada 14 hari, itu berapa minggu? Nah, kalau tadi mencari minggu menjadi hari, itu kita kalikan. Kalau sekarang kalau dari hari menjadi minggu, berarti kita bagi. Berapa? 14 dibagi 7. Karena kan di sini satu minggunya 7 hari. Nah, 14 dibagi 7 berapa? Adik-adik bisa menggunakan pengurangan berulang sampai angka 0. Jadi adik-adik masih ingat ya tentang pembagian. Nah, 14 dibagi 7 itu sama dengan 2. Maka 14 hari itu sama dengan 2 minggu. Contoh yang lain adik-adik, misalnya di sini 35 hari. Ada berapa minggu? Ya berarti 35 dibagi 7. Berapa 35 dibagi 7? Ya, 35 dibagi 7 adalah 5. Jadi 35 hari itu sama dengan 5 minggu. Seperti itu ya adik-adik. Nah, sekarang kita akan belajar soal cerita nih ya. Di sini ada soal cerita. Benny dan keluarga itu berlibur ke Danau Toba selama 14 hari. Berapa minggukah Benny dan keluarga berlibur? Nah, di sini berarti 14 hari ini kita jadikan minggu adik-adik ya. 14 hari sama dengan titik-titik minggu. Kalau hari menjadi minggu tadi kita akan bagi. Berarti 14 dibagi 7. Berapa 14 dibagi 7? Ya, jawabnya adalah 2. Maka jawabnya 2 minggu adik-adik. Jadi Benny dan keluarga berlibur selama 2 minggu.
minggu. Kita lihat soal cerita berikutnya ya adik-adik ya. Nah di sini selalu Kak Citra sertakan ya. 1 minggu sama dengan 7 hari, 7 hari sama dengan 1 minggu. Ibu guru memberi tugas pengamatan selama 28 hari. Berapa minggukah tugas pengamatan yang diberikan ibu guru? Nah, di sini berarti 28 hari dijadikan minggu. Berarti 28 dibagi 7. Kalian bisa cari tahu hasilnya itu dengan pengurangan berulang sampai angka 0 ya, hasilnya 0. Jadi 28 dikurangi 7 seterusnya sampai hasil akhirnya 0. Nah, 28 dibagi 7 itu sama dengan 4. Berarti di sini 28 itu sama dengan 4 minggu. Kesimpulannya, jadi tugas pengamatan yang diberikan guru itu dikerjakan selama 4 minggu. Kita lihat soal cerita berikutnya adik-adik ya. Nah, di sini Udin dan teman-teman itu mengikuti lomba menyanyi setelah latihan selama 21 hari. Berapa minggukah Udin dan teman-temannya ini latihan menyanyi? Nah, di sini berarti 21 hari kita ubah dalam minggu. 21 hari itu ada berapa minggu? Ya berarti 21 dibagi 7. 21 dibagi 7 sama dengan 3. Jadi Udin dan teman-teman itu latihan menyanyi selama 3 minggu. Soal cerita berikutnya. Lani menjadi juara pada lomba menari setelah mengikuti latihan selama 42 hari. Berapa minggukah Lani mengikuti latihan menari? Nah, kita bisa cari tahu 42 hari itu berapa minggu. Berarti 42 dibagi 7. Berapa 42 dibagi 7? 42 dibagi 7 itu sama dengan 6 adik-adik. Jadi di sini Lani mengikuti latihan menari itu selama 6 minggu. Seperti itu ya adik-adik ya. Kita lihat soal yang terakhir nih. Edo kembali bertemu dengan neneknya 35 hari setelah liburan. Berapa minggukah lama Edo tidak bertemu dengan nenek? Nah, berarti kita ubah 35 hari dalam minggu. 35 hari dibagi 7 adik-adik. 35 dibagi 7 sama dengan 5 ya. Berarti di sini jadi lama Edo tidak bertemu dengan nenek itu selama 5 minggu. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8, subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.